Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Hari ini ketemu lagi dengan Bapak. Kita pembelajaran matematika. Nah, untuk yang masih belum pernah ketemu dengan Bapak di kelas 12, pada tahun ini kita akan bertemu dengan Bapak di matematika wajib. Nah, untuk kelas 12 IPS tentunya sudah tahu bagaimana aturan mainnya. Nah, pada tahun ini kita belajar matematika itu ada 3-4 bab anak-anak. Jadi kalau untuk semester 2 ini kita ambil 2 bab saja. Bab pertama itu adalah bab ruang, bab kedua adalah statistika. Jadi untuk pertemuan yang sekarang ini kita tidak tatap muka, berarti kita ambil yang materi yang mudah dulu ke statistika. Oke, siap? Kita lanjut. Let's go. Baik anak-anak, kita hari ini masuk ke halaman 95 langsung. Jadi pada dasarnya di statistika itu kalian mempelajari yang pertama adalah ukuran penyajian data. Data itu dapat disajikan dalam bentuk diagram lingkaran, diagram garis, diagram batang, dan juga mungkin dalam bentuk tabel. Nah, itu nanti bisa kalian baca. Nah, langsung Bapak, kita ke halaman 95 di buku kalian, silakan dibuka. Di sana ada materi ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data ini artinya data kita kumpulkan. Pemusatan data nanti ada rataan hitung dan kita lihat turunannya. Rataan hitung yang pertama ada dua juga anak-anak. Ada rataan hitung pada data tunggal. Nanti ada yang data berkelompok. Nah, kita lihat. Misalkan terdapat data tunggal, X1 data yang pertama, X2 data yang kedua, X3 data yang ketiga, dan Xn data yang terakhir. Maka rata-rata itu dapat atau disebut dengan min. Ya, jadi rata-rata itu disebut dengan min. Itu adalah jumlah dari data seluruhnya kita bagi dengan banyak data. Jadi kita tambahkan saja anak-anak. Jadi X1, X bar ini dibaca dengan X garis atas dibaca X bar atau rata-rata. Itu sama dengan X1 data pertama tambah X2 data kedua tambah X3 data ketiga sampai data terakhir dibagi dengan N. N ini banyak data, ya. Atau kalau kita menggunakan notasi sigma, X bar itu sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk XI dibagi dengan N. Nah, artinya sigma itu adalah penjumlahan ini, ya. Jadi keterangannya X di garis atas itu dibaca dengan X bar sama dengan rata-rata. X1, X2 sampai Xn itu adalah data ke 1 sampai data ke N. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Contoh yang pertama anak-anak, tentukan rata-rata atau min dari data berikut. Yang A ini termasuk data tunggal karena tidak ada rentang, nanti ada data berkelompok itu dalam bentuk rentang nilai ataupun dalam bentuk skala kelas. Yang A dan B, kita lihat. Yang A dulu. Tentukan rata-rata dari data 5, 3, 6, 4, 8, 5, 7, dan 2. Untuk mencari rata-rata tidak perlu kita urutkan terlebih dahulu, tapi nanti untuk letak data berarti kita bentukkan untuk pengurutan. Jadi langsung aja, rata-rata itu adalah X bar. Ya. X bar itu adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Artinya apa? Tinggal kita tambahkan. Data yang pertama nih 5 ditambah 3 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 5 tambah 7 tambah 2 dibagi dengan, kita hitung banyak datanya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Ya, datanya ada 8. Berarti apa anak-anak? Berarti kita tambahkan. Berapa jumlahnya? Jumlahnya adalah 40. Wih, pinter-pinter anak-anak Bapak ini ya. Dibagi dengan 8. Berapa 40 dibagi 8? Rata-ratanya adalah 5. Let's go. Baik anak-anak, kita lanjut ke nomor B. Jadi nomor B ini adalah masih termasuk data tunggal karena dia ada nilai, ada frekuensi. Artinya nilai 1 frekuensinya 2, artinya 1 ini munculnya 2 kali seperti kalau kita tulis ya, 1 seperti itu. Kemudian 2 angka 2 nilai 2 ini munculnya 3 kali, frekuensi munculnya 3 kali, berarti 2 sebanyak 3 kali. Angka 3 munculnya sebanyak 2 kali, artinya
3, 3. Angka 4, nilai 4 ini munculnya 3 kali, artinya 4, 4, 4, dan angka 6 terakhir yang munculnya 2, 6, 6. Nah seperti itu kalau kita tuliskan dalam bentuk data tunggal seperti itu. Nah apabila kita mau membantu seperti ini, membantu dengan tabel yang lain, seperti contoh di buku itu, kita tuliskan ini nilai. Jadi nilai ini kita tuliskan ke bawah, ke kolom. Nilai 1 frekuensinya 2, tulis 2, ini 3, 3, 2, 4, 3, dan 6, 2. Jadi kita kalikan, artinya 1 ini munculnya banyak 2 kali, berarti 1 dikali 2 ya. 1 dikali 2 berarti nilainya 2. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 2 sama dengan 6. 4 dikali 3 sama dengan 12. 6 dikali 2 sama dengan 12. Nah ini kita totalkan, frekuensinya kita totalkan, berarti ini 2 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 2, hasilnya adalah 12. Kemudian frekuensinya juga kita tambahkan, nilai frekuensi dikali dengan nilai di frekuensi, dengan nilai tambah kita tambahkan, berarti jumlahnya adalah 38. Sehingga rata-rata X bar itu sama dengan sigma jumlah ini, jumlah nilai dikali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Ya artinya adalah 38 dibagi 12, berarti nilainya adalah 3,2. Jadi sama halnya seperti ini anak-anak. Jadi kalau ini tadi data tunggal yang kita sajikan, itu nilai X bar itu sama dengan jumlah data bagi banyak data. Berarti kita tambahkan seluruhnya, tambah 1, tambah 2, tambah 2, tambah 3, tambah 3, tambah 4, tambah 4, tambah 4, tambah 6, tambah 6 ya. Berarti kita bagi dengan banyaknya data. Dan data kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, juga 12. Sehingga kita dapatkan apa? Rata-ratanya X bar itu sama dengan 38 dibagi 12. Berarti nilainya adalah 3,2. Sama ya anak-anak. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas mengenai rataan ataupun min data tunggal. Nah sekarang kita masuk yang kedua. Ini adalah rataan hitung atau min atau X bar pada data berkelompok. Nah pada berkelompok ini nanti kita melihatkan dalam bentuk interval ataupun dalam bentuk kelas. Sama, jadi X bar itu rata-rata itu sama jumlah data bagi banyak data. Hanya saja karena dia dalam bentuk interval, maka yang kita tambahkan adalah frekuensi kelas pertama. Jadi dalam bentuk kelas adalah F1, frekuensi kelas pertama dikali dengan X1. X1 ini data, nilai data tengah atau nilai tengah kelas ke-1. Jadi nanti adalah nilai tengahnya adalah batas bawah ditambah batas atas kelas dibagi 2, dan seterusnya sampai dengan frekuensi kelas terakhir dikali dengan nilai tengah kelas terakhir. Kemudian dibagi banyak data. Banyak data di sini adalah banyaknya frekuensi. Jadi frekuensi kelas pertama F1 ditambah frekuensi kelas 2 F2 sampai dengan terakhir. Nah, ini kan kalau kita buat dalam notasi sigma, X bar sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk nilai FI kali XI, dibagi dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N untuk nilai FI. Itu adalah rumusnya. Nah, kita lihat. Baik, kita lihat contoh nomor 1. Tentukan rata-rata dari data berikut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi anak-anak, bahwasanya di dalam bentuk kelas tidak hanya data tunggal, tapi di kelas ini namanya batas bawah kelas, ini batas atas kelas. Kelas yang pertama 21 sampai 25, frekuensinya 2. Kelas yang kedua 26 sampai 30, frekuensinya 8. Kelas 3 31 sampai dengan terakhir yaitu 46 ke 50, frekuensinya 2. Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita lihat rumusnya dulu. Rata-rata atau X bar sama dengan sigma dari FI XI untuk nilai I sama dengan 1 sampai N dibagi dengan jumlah frekuensinya. Nah, kita gunakan tabel bantuan seperti ini. Kita lihat ke kanan. Jadi akan buatkan tabel bantuan. Ini tetap ada kelas, frekuensinya kita tambahkan anak-anak. 2 ditambah 8 tambah 9 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 2.
hasilnya adalah 30. Nah, inilah sebagai nilai F, sigma F. Ya. Nilai sigma F berarti nanti di sini ada sigma F-nya sudah ada nilainya 30. Nah, kemudian kita butuhkan apa anak? Kita butuhkan XI. XI tadi apa? XI tadi adalah nilai tengah. Berarti kita butuhkan nilai XI, nilai tengah. Nilai tengah itu apa anak-anak? Nilai tengah itu adalah batas bawah kelas ini ditambah dengan batas atas ini dibagi 2. Artinya 21 ditambah 25 kita bagi 2. Itu adalah nilai tengahnya. 21 tambah 25 berarti 46. 46 dibagi 2 berarti nilainya adalah 23. Begitu yang ini juga. Berarti 26 ditambah 30. Batas bawahnya 26, batas atasnya 30. Berarti 26 ditambah 30 dibagi 2. Hasilnya adalah 28. Nah, kalau kita lihat di sini ada selisihnya 5 ya. 23 ke 28 berarti selisihnya 5. Secara berurutan pasti selisihnya 5 terus ke bawah. Berarti kita tinggal tambahkan aja nih. 28 tambah 5 pasti nilai tengahnya adalah 33 tambah 5 lagi 38 nilai tengahnya nih. Ini juga 43. Jadi yang ini adalah 46. Ya, nanti bisa dicari. Artinya 31 tambah 35 bagi 2 pasti hasilnya 33. Nah, sudah ada nilai tengahnya, berarti kita butuh satu lagi anak-anak. Yang kita butuhkan adalah nilai Fi kali Xi. Jadi nilai ini, nilai frekuensi ini kita kali dengan nilai tengah Xi. Berarti 2 kali 23. 2 kali 23 bisa dengan 46. Nah, selanjutnya juga sama. 8 dikali 28, 8 kali 28 hasilnya adalah 224. 9 dikali 33, 9 dikali 33 hasilnya adalah 297. Selanjutnya adalah 6 kali 38. Berapa anak? 6 kali 38? 228. Ya, pinter anak-anak ya. Terus 3 dikali 43 berarti hasilnya adalah 129. Selanjutnya 2 dikali 46 90. Sorry, ini tadi 3 ditambah ini berarti 48 anak ya. Ini nilai kelasnya 48 tadi. Ini kan tambah 5 tambah 5 tambah 5 berarti 2 kali 48 berarti 96. Kita tambahkan anak-anak. Berarti inilah sigma dari Fi Xi. Tambahkan 46 tambah 224 tambah 297 tambah 228 tambah 129 tambah 96 berarti hasilnya adalah 1020. Sehingga apa? Kita sudah dapatkan yang ini sigma Fi Xi. Sudah dapat sigma F, tinggal masukkan ke rumus. Berarti 1020 dibagi dengan 30. Maka hasilnya X bar-nya adalah 34. Oke, terima kasih. Iya. Hadir lagi nih Bapak. Nah, hari ini adalah pembelajaran yang terakhir ya anak-anak ya. Demikianlah tadi yang materi yang sudah Bapak terangkan. Mudah-mudahan apa yang Bapak berikan tadi menjadi anak-anak semua itu paham lah seperti itu ya. Apabila nanti ada pertanyaan, nah, silakan tanyakan di Google Classroom atau melalui WA Bapak yang di bawah ini. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Dadah.